lagi bertemu dengan saya Stanley dalam channel Renungan Keluarga Kristen. Selamat datang di channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, terima kasih untuk datang mengunjungi channel ini. Jangan lupa ya, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, di like, dan komen di bawahnya. Oke, hari ini ada satu pembahasan penting, sekali lagi selalu penting kalau di channel ini ya. Ada satu pembahasan yang penting tapi agak sedikit menakutkan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dipercayakan untuk melayani sebuah ibadah pemakaman. Ya, sebuah ibadah pemakaman, dan tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa di masa COVID ini kalau kita dipercayakan untuk melayani ibadah pemakaman itu agak sedikit menakutkan gitu ya, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya ya itu biasa gitu ya. Tapi di masa COVID kalau ada pelayanan ibadah pemakaman ya ini adalah tentunya kita juga harus waspada dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas hari ini. Tapi di peristiwa itu, ketika saya ada di sana melayani ya keluarga yang sedang berduka saat itu, ada satu hal yang penting sekali dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, yang melihat tentunya orang-orang yang mereka sedih sekali kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi di balik itu semua, dalam peristiwa seperti ini sebetulnya kesempatan bagi kita untuk merenungkan satu hal. Apa itu? Hidup kita itu begitu sangat terbatas ya. Hidup kita itu terbatas. Mungkin ada orang yang berkata, saya masih muda kok ya. Saya masih muda, mungkin masih umur belasan tahun. Atau mungkin ada yang berkata, saya masih umur 20-an tahun. Ada yang mungkin berkata, saya masih umur 40-an tahun. Jangan lupa ya, kematian itu tidak memandang usia berapa ya. Kalau hari-hari ini bahkan peristiwa COVID yang terjadi, kita bisa lihat bahwa begitu banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Ya, tidak pandang usia. Bahkan bayi pun bisa jadi mengalami kematian. Jadi kematian itu bukan karena usia ya, faktor usia saja. Tapi banyak hal, orang bisa mengalami kecelakaan, orang bisa mengalami penyakit berat di usia-usia yang ya, bahkan di usia-usia muda pun banyak penyakit mematikan ya. Termasuk yang sekarang sedang tren, yaitu COVID-19 yang merenggut begitu banyak nyawa ya. Ada ribuan nyawa yang direnggut oleh virus kecil ini gitu ya. Nah, tentunya ini membuat kita harus betul-betul merenungkan ya, bahwa hidup kita ini begitu terbatas. Kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita hidup itu adalah kesempatan yang terbatas sekali ya. Ada orang yang bisa mencapai usia 100 tahun, tapi ada orang yang cuma mencapai usia 10 tahun. Bahkan ada bayi yang ya, ada orang cuma mencapai usia 40, 50 ya. Jadi kesempatan waktu hidup yang Tuhan berikan itu terbatas. Nah, pertanyaannya begini. Nah, bagaimana kita mengisi waktu kita hidup ini? Ya, apakah kita mengisi dengan bersenang-senang ya, having fun dalam segala sesuatu? Ya mungkin saja ada orang yang saya pernah menemukan orang yang ya hidupnya begitu, dia merasa bahwa dia menikmati hidup ini. Bahkan ketika ditanya tentang kehidupan kekal, jawabannya dia, untuk apa Tuhan ciptakan neraka? Tuhan ciptakan neraka itu untuk orang-orang seperti kita-kita ini kan? Wow, itu jawaban yang mengagetkan, tapi itu realita. Ya, ada orang merasa bahwa ya kok nikmati aja hidupmu, hidup yang sekarang dengan berbagai hal. Ya, tentunya kata-kata itu membuat saya juga merenung ya, begitu banyak orang yang berpikir bahwa kehidupannya dia itu ya yang ada sekarang aja.
tidak pernah berpikir tentang kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman semua, kali ini saya ingin kita melihat ya, ada firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40. Mungkin ayat ini sudah pernah ada di renungan saya yang lain, tapi hari ini saya ingin kembali kita renungkan ayat ini. Di situ dikatakan begini ya, di Yesaya pasal 40. Saya bacakan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbunyi demikian firman Tuhan. Ada suara yang berkata, berserulah, jawab aku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat di atasnya itu bicara tentang manusia seperti rumput, seperti bunga rumput yang layu gitu ya, sebentar saja lenyap gitu ya. Rumput itu gambaran yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat di bawahnya ada yang dikontraskan. Apa itu? Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, ini yang penting. Jadi teman-teman semua ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup manusia memang sementara, ya, waktu hidup kita memang terbatas, tapi ada yang kekal. Apa itu? Di sini dikatakan, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Itu artinya ada nilai kekekalan, ada hal yang kekal yang Tuhan itu sebetulnya sudah berikan buat kita. Apa itu? Firman Tuhan itu bernilai kekal. Nah, kalau firman Tuhan itu bernilai kekal, ya, hidup kita yang sementara ini harusnya berpegang pada firman yang bernilai kekal ini. Karena hidup kita itu bukan hanya di dunia saja, kita juga berlanjut pada kekekalan. Kita kekal di dalam penghukuman, atau kita kekal di dalam surga yang Tuhan janjikan. Sehingga ini harus betul-betul kita perhatikan ya. Nah, kalau kita mengerti bahwa firman Tuhan memiliki nilai kekekalan, maka inilah harus jadi pegangan kita dalam hidup di dunia ini, dengan berbagai hal yang harus kita alami dalam hidup kita ya. Hidup yang begitu sementara ini harus berpedoman pada firman Tuhan yang kekal. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan lain bagi kita ya. Nilai kekekalan juga harus jadi, bukan juga, tapi harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak hanya memikirkan bagaimana kita hidup hari ini, apa yang kita makan dan sebagainya, tapi kita juga harus penting sekali berpikir bahwa bagaimana melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita menjalankan atau melakukan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sehingga ya hidup kita berpedoman pada ini, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena itulah yang bernilai kekal. Jadi kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo ya. Kita bukan hanya hidup di dunia ini saja, tapi ada hidup yang kekal. Sebab itu kita dalam dunia ini mengisi setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hanya untuk bagaimana kita makan hari ini atau apa yang kita pakai, tetapi tentang hidup yang kekal. Ya, tentang sesuatu yang bernilai kekal. Apa itu? Lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di sekolah kita, di tempat kita melayani, dimanapun kita ada, firman Tuhanlah pedoman dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita, waktu kita di dunia ini ada sangat terbatas. Mari kita isi waktu kita dengan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan memberkati.